Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 5 di subtema 4 cuaca, musim, dan iklim. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 172 sampai dengan 178. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya seperti ini. Nah, misalnya adik-adik nanti mau lihat semua tema kelas 3, berarti pilih yang ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 3. Seperti ini ya. Nah, nanti misalnya nih adik-adik mau lihat yang kelas 3 tema 5 misalnya. Berarti pilih yang ini. Klik lihat playlist lengkap ya. Nanti akan ada daftar pembelajarannya. Nanti adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, kemudian pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik. Coba lihat di sini ada beberapa gambar. Ini gambar ada matahari yang bersinar dengan terang. Ya. Lalu yang ini ada awan hitamnya. Kemudian yang ini berawan saja, tidak hitam tapi ya awannya. Kemudian yang ini ada hujan, ya. Nah, coba kita lihat. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi, ya. Jadi, bumi itu mempunyai garis khatulistiwa ya adik-adik ya. Kalau adik-adik pernah lihat globe atau bola dunia, ya, itu ada garis, ini kutub utara, ini kutub selatan, lalu ada garis yang melintang sekeliling bumi. Nah, ini yang disebut dengan khatulistiwa. Nah, Indonesia berada di daerah sini, jadi dilewati oleh garis khatulistiwa. Maka dari itu, musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, beda dengan negara-negara lain ya, mereka punya musim salju, kemudian musim gugur ya. Ada 4, nah kita cuma 2, hujan dan kemarau saja. Kemudian, jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau disebut juga dengan masa pancaroba. Nah, saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan ya. Nah, kita sekarang coba lihat beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Seperti ini gambarnya ya, mereka bersama-sama sedang menuju sekolah. Nah, ada percakapan antara Siti dan teman-teman ya adik-adik. Di sini kata Siti, cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya, hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu jawab Lani, sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Nah, lalu Dayu bertanya, mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut dengan pancaroba. Nah, lalu berlanjut Dayu menanya lagi, mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus Dayu, yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak, kita bisa dapat jawabannya. Kata Siti, saya setuju, saya juga lagi mencari, saya juga mau ikut mencari informasi itu ya. Nah, sekarang Siti dan teman-teman sudah sampai di sekolah nih adik-adik. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Ya, kemudian waktu istirahat sudah tiba, sekarang Siti sudah ada di perpustakaan ya. Di sana banyak sekali buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang ya, agar tidak mengganggu pengunjung lain. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Nah, ini ada bacaan ya adik-adik. Judulnya Iklim, Cuaca, dan Perubahannya. Silakan adik-adik baca dahulu. Bisa di-pause dulu video Kak Rina.
baru nanti kita akan lanjut menjawab pertanyaan. Nah, sekarang adik-adik sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Nah, informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Yang nomor 1 sudah dicontohkan di buku, yaitu cuaca merupakan suatu gejala alam. Ya, nomor 2 kita bisa lihat di sebelah kanan. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, iklim menyebabkan adanya musim. Kemudian iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Lalu Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator, ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ada Benny. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Nah, kata Dayu, buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan musim kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Lalu kata Benny, saya tahu jawabannya, tapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Nah, lalu kata Lani, wah seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Nih ya. Nah, sekarang mereka sudah ada di rumah Edo ke rumah Edo ya. Nih. Nah, saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang, namanya Pak Tono. Dia bekerja di BMKG ya adik-adik ya. BMKG itu ini adalah kepanjangan dari Badan Meteorologi, K-nya klimatologi, dan G-nya geofisika. Nah, Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo ya. Nah, Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat kayak kreasi dari kain. Ya, coba kita lihat yuk adik-adik. Nah, di sini ya, jadi nanti akan membuat seperti ini. Ini prakarya. Boleh adik-adik tunggu arahan dari Bapak Ibu guru untuk membuatnya ya. Kemudian sekarang kita akan melihat selanjutnya. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti ya. Jadi Edo menggunting kain yang berbentuk lingkaran ini menjadi 3 bagian seperti ini. Ya, ini dibagi seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Ya. Nah, kemudian 3 bagian ini, yang 1 buah ini akan diberikan kepada siapa nih? Kepada Siti. Ya. Kemudian Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua kepada Dayu dan Lani. Ya, jadinya semuanya sekarang sudah diberikan. Jadinya 1/3 ya masing-masing. Kemudian sekarang Edo menggunting kain yang berbentuk persegi ya menjadi 4. Nah, jadi kain yang pertama ini disebut dengan 1/4 ya. Jadi sisanya karena sudah diambil 1, jadi 3/4. Ini ada 1, 2, 3. 3/4. Nah, ini yang potongan kedua ya. Yang potongan kedua di sini diberikan, kemudian potongan ketiga dan keempat ya. Nah, kemudian berikutnya adik-adik ini ada bacaan mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Ya. Nah, Edo memberikan potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini penyebutnya, ya, ini pembilang. Ya, penyebutnya sama-sama 4. Jadi kita tinggal mengurangkan saja 3 dikurang 2, hasilnya 1. Ya, lalu penyebutnya tetap sama 4, 1/4. Contoh lain, ini adalah 5/4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5/6 maksudnya ya. Kemudian ini 1/6. Dikurangi, jadi 5/6 dikurangi 1/6. 6-nya tetap ya, tidak berubah di sini. Lalu 5 dikurang 1 sama dengan 4, jadinya 4/6. Ya. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama kita perlu mengurangkan pembilangnya saja ya, penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya seperti ini. Ya, ini 5/6 dikurangi 4/6. Jadinya 6-nya disatukan seperti ini, lalu pembilangnya seperti ini. 5 dikurang 4. Ya, hasilnya adalah 1/6. Contoh kedua, 9/15 dikurangi 5/15. 15-nya langsung digabung di sini. Ya, lalu 9 dikurang 5-nya ditaruh di atas sebagai pembilang. Hasilnya 4/15.
Dapatkah kamu melakukan operasi pengurahan pecahan dengan penyebut sama? Kita kerjakan latihan berikut ini ya. Jangan lupa di-pause dulu videonya, adik-adik kerjakan dahulu, lalu nanti cocokkan dengan jawaban Karina ya. Yang pertama ini ada 4/5 dikurangi 1/5. Penyebutnya sama ya, 5. Kita taruh di sini 5. Lalu pembilangnya kita kurangi di sini. 4 dikurang 1. Sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3 per 5. 5-nya sama ya. Lalu nomor 2, 3/5 dikurangi 2/5. 5-nya kita taruh di sini. Lalu 3 dikurang 2. Sama dengan 3 dikurang 2, 1 per 5-nya taruh sini ya. Nomor 3, 3/4 dikurangi 1/4. 4-nya penyebutnya taruh di sini, kemudian 3 dikurang 1 di atas sebagai pembilangnya. Jadinya 2/4. Kemudian ini ada karya dengan teknik menempel dan menjahit ya adik-adik ya. Silakan ini adik-adik tunggu arahan dari Bapak Ibu Guru untuk melakukan prakteknya. Ya, ini ada langkah-langkahnya nih. Nah, seperti ini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.